Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak ladang pahala menjadi wanita, mulai sebagai pribadi muslimah, sebagai istri, hingga sebagai seorang ibu. Namun menurut hadis, ada pula wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mereka beridentitas muslimah. Siapa saja mereka? Inilah 10 wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wanita yang mentato maupun bertato. Banyak orang yang mentato ataupun orang yang bertato supaya ingin terlihat lebih keren. Tato lebih identik dengan pria. Namun tidak sedikit perempuan yang mentato dirinya, padahal Allah melaknat hal demikian, termasuk juga pria. Ada sekelompok manusia yang mengedepankan kebebasan berekspresi dalam bertato tidak masalah. Banyak orang akhirnya ikut-ikutan dan terjerumus mentato dirinya seperti kalangan artis perempuan yang beragama Islam. Sedangkan di sisi Allah, wanita yang ditato adalah wanita yang dilaknat. Dalam hal ini adalah keduanya, baik wanita mentato maupun wanita yang diminta ditato. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita mentato maupun wanita yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku, kata setan, benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. 2. Wanita yang menghina sahabat Nabi. Apakah ada seseorang yang menghina dan mencaci sahabat Nabi, bahkan Nabi itu sendiri? Jawabannya ada. Ialah mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Tak hanya menghina sahabat Nabi, bahkan di antara mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW. Misalnya Tema Gillard, seorang aktivis anti-Islam yang pernah menggelar kontes menggambar Nabi Muhammad. Orang-orang Syiah juga gencar menghina sahabat Nabi, dan wanita Syiah juga mencaci dan menghina sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah, laknat Allah atas keburukan kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Wanita yang mengubah ciptaan Allah. Sering kita melihat banyak perempuan rela menghabiskan uang hanya untuk mengubah apa yang diberikan oleh Allah. Inilah golongan perempuan yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti para seniman yang melakukan operasi plastik agar semakin cantik. Ada yang merenovasi wajahnya dengan teknologi terkini, menambah atau mengurangi, bahkan ada pula yang sampai berganti kelamin. Hal-hal demikian termasuk kategori mengubah ciptaan Allah. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang meregangkan giginya agar terlihat cantik, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 4. Wanita yang menghilangkan bulu di wajah. Demi mendapatkan kecantikan yang sempurna, tidak sedikit wanita sering melakukan apa saja untuk meraihnya, baik secara halal ataupun haram. Di antara yang dilakukan demi alasan kecantikan namun dilarang oleh Allah adalah menghilangkan bulu di wajah, baik itu dengan cara melakukan operasi plastik, melasernya, atau sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita menghilangkan bulu di wajah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW juga bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, dan wanita yang minta bulu wajahnya dihilangkan. Hadis riwayat Muslim. 5. Wanita yang meregangkan gigi supaya terlihat cantik. Meregangkan gigi sangat sering dilakukan oleh sebagian perempuan, tentunya supaya ingin terlihat lebih cantik dan menarik. Ternyata meregangkan gigi supaya terlihat cantik juga hal yang dilarang oleh Allah, dan wanita yang melakukannya akan mendapat laknatnya. Rasulullah SAW bersabda,
Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menghilangkan bulu di wajah, wanita yang meregangkan giginya agar terlihat cantik. Hadis riwayat Bukhari. 6. Wanita yang menyambung rambut. Ini juga banyak dilakukan oleh wanita, menyambung rambut, baik yang warna dan bentuknya persis seperti rambutnya yang asli hingga tampak panjang, maupun yang memakai wig dan sejenisnya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, menyambung rambut dengan rambut asli milik orang lain masih dikerjakan sebagian wanita. Lagi-lagi alasan mereka adalah demi kecantikan, agar nampak cantik dan agar nampak anggun. Tentu saja dengan alasan itu mereka juga tidak berjilbab, karena jika berjilbab panjang pendeknya, hitam dan tidaknya rambut tidak terlihat dan berkilauannya rambut pun tak bisa dipamerkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Nabi SAW bersabda, Allah melaknat yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari. 7. Wanita yang menyukai sesama jenis atau lesbi. Belakangan ini heboh tentang masalah kaum LGBT. Banyak orang pro dan kontra. Sebagai muslim yang taat kepada Allah, kita semestinya berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita untuk berpasang-pasangan. Melalui pernikahan mereka mendapatkan pahala ibadah sekaligus kenikmatan yang menyenangkan. Namun sebagian orang mencari sesuatu di balik itu. Mereka tidak menyukai hal yang normal, maka yang laki-laki menyukai laki-laki dan yang wanita menyukai wanita. Setelah Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis, kaum LGBT semakin berani menampakkan dirinya dan suaranya. Mereka sebut perkara ini sebuah hak, padahal itu adalah dosa dan penyakit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan lainnya hanya disebut laknat Allah sekali, khusus untuk perbuatan ini Rasulullah mengulangi penyebutan laknat Allah sebanyak 2 kali. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. 8. Wanita pelaku riba. Riba merupakan hal yang sangat berbahaya. Meskipun sepintas mendapatkan keuntungan, sesungguhnya ia adalah penghancur perekonomian, terutama orang yang dikenai riba. Misalnya yang berhutang dikenakan bunga yang berlipat ganda, sedangkan bagi pemberi riba dan orang yang memakan keuntungan riba, sekejap dapat untung besar, namun harta yang sedemikian itu tidak pernah membawa barokah. Allah mengharamkan riba dalam kitab sucinya. Namun ramai orang terlibat dalam riba tidak terkecuali wanita. Baik sebagai pemakan riba, pemberi riba, saksi maupun pencatatnya, mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memakan pakaian riba atau yang memberi riba, 2 orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba. Hadis riwayat Ahmad. 9. Orang yang menyuap dan menerima suap. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Tidak kira lelaki atau wanita sama saja. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum atau pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja masih banyak golongan lain yang juga dilaknat Allah baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Mohon share kepada istri dan anak perempuan kita. 10. Wanita yang menyerupai laki-laki. Di zaman sekarang banyak wanita menyerupai laki-laki. Yang paling mudah ditemui adalah gaya pakaiannya. Pakaian, celana, bahkan celana pendek sudah menyerupai laki-laki, mengumbar aurat. Selain itu juga bisa berbentuk gaya rambut. Sudah tidak berjilbab, rambut dipotong pendek layaknya laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 10 wanita yang akan mendapat laknatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.